Selamat siang, Miss Sylvia. Perkenalkan, nama saya Siti Hodijah dari jurusan Akuntansi Manajemen UPH 2021. Pertama-tama, saya akan menjelaskan exercise 5 mengenai hipotesis. Saya akan share screen terlebih dahulu. Berikut adalah data-data yang telah disajikan oleh Miss Sylvia. Pertama, saya akan menentukan variabel X dan Y-nya terlebih dahulu. Di sini adalah untuk dep adalah variabel X1 dan untuk income adalah variabel X2, Y-nya itu Y-nya adalah unemployment. Nah, selanjutnya saya akan membuat data analisis yang telah tersedia dari Excel yang sangat memudahkan saya dan teman-teman. Klik data analisisnya, kalau kita klik regresi, lalu kita input si range Y-nya dari unemployment hingga ke bawah. Untuk X range-nya kita blok dari debt dan income juga, kita blok ke bawah. Lalu kita klik label dan confidence levelnya. Lalu untuk output range-nya terserah kita mau menentukan di mana. Setelah itu kita klik OK aja dan di sini akan terlihat summary output-nya. Di sini untuk regression statistiknya itu terdapat multiple R square, adjust, R square, dan juga standard error dan observation. Nah, selanjutnya kita akan melihat menentukan si R square-nya, menjelaskan R square. Jadi untuk R square itu biasa juga disajikan dengan R ini lalu 2 sama dengan di sini diketahui bahwa 0,28 atau bisa juga disajikan dengan 28,57%. Nah, R square ini dinyatakan bahwa si 28,57%-nya ini itu merupakan 57% ini merupakan faktor yang faktor unemployment yang dipengaruhi oleh faktor debt dan juga income. Ya. Nah, jadi si R-score ini dinyatakan bahwa si 28,57%-nya ini merupakan faktor unemployment yang dipengaruhi oleh faktor debt dan juga si income-nya. Selanjutnya, setelah kita melihat R-score, kita akan, yang kedua itu adalah model. Model itu bisa juga disajikan dengan Y sama dengan A ditambah X1 ditambah dengan X2. Nah, di sini berarti unemployment sama dengan, kita lihat di bagian koefisiennya, A-nya itu adalah 18,15 ditambah dengan si X1-nya yaitu di debt, yaitu 0,00057 X1 debt aja ya, debt ditambah dengan minus 0,12 si income. Nah, seperti ini untuk yang modelnya. Selanjutnya yang ketiga itu kita akan mengetahui F signifikannya, yaitu F signifikan. F signifikannya itu adalah 0,02 itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti ini dinyatakan
adalah tidak signifikan. Karena dia itu lebih kecil dari 0,05 si F signifikannya. Selanjutnya kita akan menghitung si F hitungnya terlebih dahulu. Di sini ada F hitung, yaitu kita lihat di sini F hitungnya itu adalah ini 4, ini kita copy. F hitungnya itu adalah ini 4,660 aja ya, kita tulis ya. 4,60. Nah, di sini kita akan melihat dari V-table. V-table-nya itu kita lihat dari si nilai si DF-nya itu dikurang sama si total, dikurang sama si regression-nya. Di sini kan ada 2 dan juga 25 sama 2. Berarti kan dikurang 25 dikurang 2. Jadi kan si total dikurang sama 2 yaitu adalah 23 ya kan. Nah, berarti si table-nya itu 23. Kita nanti cari dari table yang 23-nya itu. Ini kan 0,05 ya. Kita cari yang 23. Itu ada di sini berarti ini ya. Ini di tabelnya. Dua 2,06 ya. 2 titik ini kan karena ini fit table itu 3,48496. Ini untuk di table-nya. Nah, ini untuk V-table-nya, mohon maaf. Ini adalah V-table-nya. Nah, setelah ini kita ternyata si F hitungnya ini, itu lebih apa nih, kalau dari itu lebih si F hitungnya ini itu lebih besar dari si V-table. V-table. Berapa sih 4,60 lebih besar dari 3,48. Ya kan? Nah, berarti F hitungnya ini berarti dinyatakan hipotesisnya itu dinyatakan bahwa H01-nya itu tidak terdapat pengaruh ya. Tidak berpengaruh antara si depth dan juga si depth terhadap unemployment-nya, ya kan? Nah, employment-nya dan HA1-nya itu dinyatakan terdapat pengaruh antara unemployment, ya kan? Nah, untuk H02-nya itu dinyatakan tidak terdapat pengaruh
antara income dengan unemployment-nya. Sedangkan HA2-nya itu dinyatakan terdapat pengaruh antara si income antara income terhadap unemployment-nya. Nah, seperti ini. Untuk si V hitungnya. Selanjutnya, telah kita tentukan V hitung dan juga kita telah T-table, kita akan melihat dari T-table. T hitung yang debt-nya. Dan, maaf. T hitung debt-nya itu adalah, kita lihat di sini, T hitung 0,90 sama dengan 0,090 dan si T tabelnya itu adalah, kita lihat di sini, kita kan pakai yang 0,025 ya sekarang. Di sini kita lihat, nah di sini 0,025 ya. Kita lihat tadi masih 23, berarti 2,08 yang ini ya, 2,08 2,068 untuk T-table yang debt-nya. Nah, selanjutnya kita hitung hitung dari income-nya, yaitu adalah, lihat income-nya itu minus 15 sama dengan minus 1,586 ya. Nah, kita lihat lagi dari T-table-nya di sini berapa. Ternyata masih sama karena itunya juga sama. Nah, berarti dilihat dari T hitung debt dan T hitung income-nya itu dinyatakan bahwa si H0-nya ini ditolak dan HA1-nya itu diterima karena terdapat pengaruh antara debt dan income. Nah, udah nih dari sini. Terus selanjutnya kita akan melihat P-value-nya itu. P-value-nya itu kita lihat di sini P-value-nya itu lebih besar dari 0,05, yaitu kita lihat P-value-nya 0,92 ya kan, 0,92 berarti dinyatakan mungkin misalnya gini ya, P-value-nya ini 0,5 lebih besar dibandingkan 0, value itu lebih besar dibandingkan 0, berarti dinyatakan bahwa si H0-nya itu ditolak dan
HA-nya itu diterima. Dan untuk P value-nya satu lagi itu 0,05 dikurang, maksudnya lebih kecil daripada 0,12, maka dinyatakan bahwa tetap bahwa H0-nya itu ditolak dan HA satunya itu diterima. Karena sebenarnya P value-nya ini kan 0,05 ya. Berarti itu di sini tuh 0,92 itu ini 0,05 seperti ini penulisannya. Dan P value-nya ini adalah 0,12, itu masih lebih besar juga daripada 0,05. Nah, sekian tugasnya, sekian juga presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.